Penyerangan terhadap polisi oleh seorang pria berlangsung pada Kamis pagi di Tangerang, Banten. Sebelum beraksi, pelaku sempat menempelkan stiker berlogo ISIS di pos polisi Cikokol. 5 polisi mengalami luka, salah satunya adalah Kapolsek Tangerang Kompol Effendi. Polisi yang diserang adalah Bribka Ardi dan Ibtu Bambang, anggota Polantas Metro Tangerang. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Satu korban, yakni Kompol Effendi, dalam keadaan kritis akibat dua luka bacok di tubuhnya. Hingga kini polisi masih mencari sejumlah bukti tambahan terkait aksi penyerangan ini. Dan kami terhubung dengan jurnalis Transmedia Dodi Wahyudi. Dodi, saat ini bagaimana kondisi terakhir dari Kapolsek Tangerang yang dikabarkan dalam keadaan kritis? Halo, ya betul bahwa dikabarkan bahwa Kompol Effendi sampai saat ini kondisinya dalam keadaan kritis, dan kabar terakhir yang kami dapat, beliau kini dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Tangerang untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara lokasi kejadian peristiwa penusukan terhadap anggota polisi, hingga saat ini sejumlah anggota kepolisian masih mencari barang bukti yang tercecer dari peristiwa tadi pagi. Terakhir informasi yang kami dapat, pelaku diketahui bernama Sultan Alsdiansah, berumur yang kelahiran Jakarta 16 November tahun 1994. Kini pelaku tinggal di daerah Lebakwangi, Tepatan, Kabupaten Tangerang. Dan pelaku jenazahnya kini berada di Rumah Sakit Umum Tangerang. Demikian. Baik, apakah selain sudah diketahui nama pelaku, apakah sudah diketahui background ataupun latar belakang dari pelaku ini siapa dan apa yang menjadi motif ia melakukan penyerangan terhadap pihak kepolisian? Dari catatan kepolisian diketahui pelaku pernah mengikuti Togut Daulah Islamiyah di Ciamis, Jawa Barat pada tahun 2015 lalu. Demikian. Baik, artinya pelaku ada kemungkinan terkait dengan jaringan ISIS begitu? Dugaan sementara demikian. Baik, Dodi. Yang dapat saya laporkan. Baik, Dodi. Artinya saat ini pelaku sudah diketahui identitasnya dan diduga sementara ada kaitan dengan ISIS. Untuk korban sendiri dari pihak kepolisian artinya ada 5 orang berarti begitu ya? Untuk sementara sih 3 yang saya ketahui. Baik. Nanti untuk kabar lebih lanjutnya masih belum bisa dikonfirmasi ke pihak kepolisian Polres Metro Tangerang, masih menunggu karena pihak kepolisian masih dalam ini masih dalam penyelidikan gitu. Baik, 3 orang anggota polisi menjadi korban. Dodi, sebenarnya bagaimana kronologis dari diserangnya 3 anggota polisi ini? Iya, kejadiannya pagi sekitar pukul 7.00 itu di saat sejumlah anggota kepolisian mengatur lalu lintas di saat jam padat. Tiba-tiba pelaku datang dan menggunakan jaket warna hitam dan seperti menggunakan rompi, lalu memasang stempel ISIS bendera ISIS di pos polisi lalu lintas. Tak lama kemudian pelaku dengan membabi buta menusuk sejumlah anggota kepolisian, salah satunya Kapolsek Cikokol Tangerang. Baik, Halo? saat ini dari pantauan Anda bagaimana kondisi di tempat kejadian perkara? Sampai saat ini masih terdapat arus lalu lintas cukup padat karena beberapa anggota kepolisian masih melakukan pemeriksaan di olah TKP. Demikian. Apakah sudah ada alat bukti yang didapatkan pihak kepolisian terkait dengan penyerangan ini? Sampai saat ini baru diamankan sebilah pisau belati dari tangan pelaku yang tewas setelah ditembak oleh anggota kepolisian. Demikian. Baik, untuk kondisi lalu lintas di sekitar lokasi kejadian seperti apa saat ini, Dodi? Menurut pemantauan kami di sekitar lokasi masih cukup padat karena ini jam keluar sekolah sekitar pukul 12 sehingga arus lalu lintas cukup padat dan beberapa anggota polisi masih memeriksa di lokasi sehingga menjadi pusat perhatian pengendara lalu lintas yang melintas di kawasan tersebut. Baik, proses penyidikan masih dilakukan di tempat kejadian perkara. Sementara informasi dari Anda, bagaimana dengan jenazah pelaku? Saat ini ada di mana jenazah pelaku ini? Pelaku saat ini berada di kamar mayat RSUD Tangerang. Demikian, Mas.
Baik, jenazah pelaku ada di RSUD Tangerang dan saat ini Kapolsek Tangerang dalam keadaan kritis. Terima kasih Dodi Wahyudi, jurnalis Transmedia. Dan kita ke koresponden CNN Indonesia Istiarto Sigit di Mabes Polri saat ini. Ito, bagaimana perkembangan penyelidikan sampai saat ini terkait dengan penusukan anggota polisi di kawasan Tangerang, Banten? Apa respon dari pihak Mabes Polri? Ya, selamat siang Reinhardt. Sampai dengan saat ini memang baru saja digelar press conference dari Humas Mabes Polri mengenai kasus penyerangan sejumlah polisi yang terjadi di daerah Cikokol, Tangerang. Memang operasi yang tadi sudah dilakukan tentang penangkapan tersangka dan juga penyerangan sudah dikonfirmasi begitu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kita akan berbincang dengan Kadif Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar. Selamat siang Pak Boy. Selamat siang. Pak, ini kronologisnya sebetulnya seperti apa Pak? Bisa Bapak ceritakan? Kronologisnya petugas kita sedang bertugas pada pagi hari pukul 7.10 di Jalan Perintis Kemerdekaan Cikokol ya. Di sana ada pos lantas Yapenka, kalau nggak salah namanya itu. Kemudian secara tiba-tiba seseorang pemuda itu melakukan penyerangan dengan melakukan penusukan terhadap anggota kita yang sedang bertugas mengatur lalu lintas. Jadi di sana ada dua ya yang terluka, kemudian Kapolsek yang sedang berkeliling pun dengan melihat kondisi ini berusaha untuk melakukan perbantuan dan bahkan sempat melumpuhkan pelaku itu yang inisialnya SA. Kemudian bahkan setelah dilumpuhkan masih juga melakukan penusukan terhadap Kapolsek. Artinya ada 3 anggota kepolisian yang terluka dan kondisinya bagaimana seperti sekarang? Luka-luka cukup serius. Ya. Dari barang bukti yang ada di TKP, apa saja Pak senjatanya selain senjata berupa senjata tajam yang ditemukan? Apakah ada senjata lain yang dibawa oleh pelaku? Senjatanya bom pipa. Bom pipa itu ada 2. Satu sudah dilemparkan ke pos tapi tidak berhasil. Kemudian satu diamankan. Ini banyak yang mengatakan bahwa sebelum melakukan penyerangan, pelaku menempelkan stiker bertuliskan lambang yang berhubungan dengan organisasi ISIS, Pak. Apakah ini artinya memang pelaku ini adalah anggota yang ada di Indonesia atau jaringannya begitu, Pak? Iya, dugaannya ke arah situ ya, dugaannya. Itu sedang kita dalami. Keterkaitan adanya stiker dengan yang bersangkutan. Kita dalami dulu dengan pemeriksaan lebih lanjut nanti. Apakah tersangka SA ini memiliki jaringan yang sudah terdeteksi sebelumnya oleh pihak Polsek Tangerang maupun Polda Metro Jaya begitu Pak? Belum bisa dipastikan. Kita masih konfirmasi dulu dari data-data yang ada dengan sosok SA ini ya. SA ini kan anak muda kelahiran tahun 94 ya. Jadi remaja termasuk masih muda lah, 26 ya. Ini menarik Pak, ketika kita berbicara soal sosok yang masih muda namun sudah terhubung dengan organisasi berbau terorisme internasional begitu. Apakah ini artinya memang organisasi-organisasi ini jaringannya cukup kuat ada di Indonesia khususnya di kawasan Jabodetabek, kira-kira begitu Pak Boy? Kalau jaringan berkaitan dengan seperti anak-anak muda di ISIS yang seperti Bahrun Naim itu kan kuat ya. Artinya mereka memang di sana itu berusaha membangun terus melalui media sosial, melalui propaganda di media. Mereka kan melakukan itu dari Suriah sana ya. Jadi ini kondisi yang ternyata juga mempengaruhi sebagian anak-anak muda kita yang mungkin pengangguran. Ini kan informasinya pelaku pengangguran ini. Pengangguran, kemudian ada penawaran itu bergabung. Bisa jadi karena nganggur dikirimi uang dari sana, dikirimi uang jadi mereka merencanakan ini ikut-ikutan, kemudian seolah-olah membela agama, padahal kan agama Islam itu ya rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua, tidak dengan melakukan kekerasan-kekerasan seperti ini. Ini berarti ini langkah dari kepolisian khususnya Polsek Tangerang kurang maksimal begitu Pak kira-kira dalam memprevent tindakan-tindakan terorisme seperti ini Pak? Sudah maksimal. Kalau teror itu ya bisa tiba-tiba kita di sini aja lagi kumpul gini, tahu dia datang. Begitulah namanya teror itu. Dia extraordinary crime. Tidak seperti kejahatan lain. Kejahatan lain tuh menunggu sepi ya. Dia cari-cari lihat situasi. Tapi kalau teror itu kita lagi kumpul dia bisa lempar bom ke sini. Jadi dia memang berani mati dan kalau bisa mati memang. Karena kalau mati bagi dia
katanya masuk surga. Betul. Ini setelah ini Pak, penanganan dari pihak kepolisian seperti apa? Apakah akan terus memproses untuk mencari jaringannya lebih luas lagi atau langkah-langkahnya, Pak? Pastilah kita usut jaringannya semuanya. Apa yang akan terdekat dilakukan apa, Pak? Lidik, kemudian kalau ada pelaku-pelaku lain yang terdeteksi, tangkap. Mengenai motif sudah terungkap Pak, apa motif dibalik penyerangan tadi pagi? Nanti habis dari dia sembuh, diperiksa, baru kita secara utuh bisa sampaikan motifnya. Oke. Terakhir Pak, ini masyarakat di sekitar Tangerang khususnya Cikokol dan sekitarnya bertanya-tanya apakah memang warga harus berhati-hati, lebih berhati-hati tentang tinggal-tinggal seperti ini yang baru saja terjadi tadi pagi, atau seperti apa keresahan warga ini bisa direda oleh pihak kepolisian, Pak? Ya masyarakat sih tenang saja. Dia kan menyasar petugas, dia tidak menargetkan masyarakat. Cuman tentu dengan diserangnya petugas ini bisa membuat sebuah keresahan ya. Tapi masyarakat kita sampaikan tidak perlu resah, ya percayakan sama petugas untuk melakukan pengusutan lebih lanjut. Terima kasih Pak Boy. Selamat siang. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri tadi, Pak Boy mengatakan bahwa memang penyidikan masih akan terus dilakukan dan sampai dengan saat ini memang kondisi dari ketiga polisi yang diserang tadi pagi masih berada di rumah sakit. Dan memang seperti kita tahu bahwa tersangka yang berinisial SA ini memang merupakan pengangguran yang memang masuk ke dalam jaringan ISIS yang ada di Indonesia. Seperti disampaikan oleh Irjen Pol Boy Raffi Amar tadi mengatakan bahwa hal ini memang betul ada di Indonesia dan memang sedang diadakan penyidikan lebih lanjut mengenai apa yang akan dilakukan berikutnya dan juga apa motif di balik penyerangan tadi pagi. Reinhard. Terima kasih Istiarto Sigit langsung dari Mabes Polri Jakarta. 3 anggota polisi di Cikokol, Tangerang, Banten menjadi sasaran penyerangan seorang pria pada Kamis pagi. Korban mengalami luka setelah diserang pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Sebelum beraksi, pelaku sempat menempelkan stiker berlogo ISIS di pos polisi Cikokol. Menanggapi kejadian itu, anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mengatakan pembahasan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang terorisme akan disesuaikan untuk mencegah tindak terorisme kembali terjadi. Ini memang menjadikan tantangan tentu bagi DPR dan Pansus RUU terorisme DPR dan pemerintah di dalam pembahasan ya, bahwa memang kita harus memiliki rezim perundang-undangan pemberantasan terorisme yang di satu sisi itu lebih lengkap, tetapi di sisi lain sekali lagi ini juga tidak membuka ruang untuk terjadinya pelanggaran HAM yang lebih